AC Milan berambisi datangkan 3 pemain berkualitas untuk bisa imbangi kekuatan Inter Milan musim depan. AC Milan kini tengah menatap masa depan dengan ambisi untuk menantang Inter Milan demi meraih gelar Scudetto musim depan. Dalam upaya memperkuat tim, Milan berencana untuk melakukan beberapa perubahan signifikan dalam staf dan skuad mereka. Meskipun telah melakukan 10 penandatanganan selama jendela transfer musim panas lalu, AC Milan berencana untuk berinvestasi lebih besar lagi menjelang musim 2024-2025. Berdasarkan laporan dari sumber seperti La Gazzetta dello Sport, I Rossoneri berencana untuk melakukan 3-4 penandatangan baru dengan pengeluaran diperkirakan mencapai sekitar 100 juta euro. Antonio Vitiello dalam kolomnya untuk Milan News menyoroti kebutuhan Milan akan 3 tambahan pemain berkualitas. Menurutnya, mereka memerlukan pemain yang siap meningkatkan standar tim dan mampu bersaing dengan Inter Milan di kompetisi Serie A. Posisi striker, gelandang, dan bek menjadi fokus utama. Meskipun menghargai kontribusi besar Olivier Giroud, Vitiello menekankan pentingnya mendatangkan pewaris jangka panjang di posisi striker sebelum awal musim depan. Selain itu, Vitiello menyoroti kebutuhan akan gelandang dengan karakteristik yang lebih defensif untuk melengkapi lini tengah tim. Sedangkan untuk lini belakang, Milan perlu mencari bek tengah yang mampu menggantikan peran yang ditinggalkan oleh Simon Kjær. Meskipun fokus utama pada pemain baru, Il Diavolo Rosso juga menyadari pentingnya persiapan atletik yang matang. Dengan membatasi jumlah cedera, mereka dapat meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan dan mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan musim ini. Dengan rencana ambisius ini, AC Milan bertekad untuk membangun skuad yang kuat dan kompetitif demi meraih kesuksesan di tingkat domestik dan internasional, terutama untuk bisa mengimbangi kekuatan Inter Milan dalam perebutan gelar Scudetto musim depan. Kecuali Pobega, Stefano Pioli full squad saat melawan Slavia Praha. Pertandingan babak 16 besar Liga Eropa antara AC Milan dan Slavia Praha semakin mendekat, dan Pepe Di Stefano memberikan wawasan tentang bagaimana Stefano Pioli dapat menyusun timnya untuk pertandingan penting tersebut. Dengan perubahan yang diharapkan dari pertandingan melawan Lazio. Dengan Inter Milan unggul 16 poin di Serie A, peluang AC Milan untuk merebut kembali gelar Liga sangatlah kecil. Oleh karena itu, fokus kini beralih pada Liga Eropa, terutama karena ini bukan Liga Champions. Stefano Pioli dihadapkan pada tekanan tambahan dengan laporan yang menyatakan bahwa nasibnya sebagai pelatih bisa ditentukan oleh kinerja Milan di kompetisi Eropa. Hal ini menimbulkan tekanan ekstra baginya untuk memilih tim yang tepat guna melaju sejauh mungkin dalam Liga Eropa. Meskipun cedera telah menjadi kendala besar bagi Milan sepanjang musim ini, manajemen skuad Pioli juga menjadi sorotan, terutama dalam merotasi pemainnya. Ini akan dievaluasi kembali, terutama setelah pertandingan yang dianggap lebih mudah pada akhir pekan. Di Stefano telah memberikan wawasan kepada Sky Sport tentang kondisi timnya dan potensi susunan pemain untuk pertandingan tersebut. Menurut perkataannya yang disampaikan oleh Radio Rossonera, Pioli memiliki semua pemain tersedia kecuali Pobega, dan AC Milan akan tampil dalam kondisi psikofisik terbaik dengan pemain-pemain terbaiknya. Siapa yang akan bermain? Pasti Leao yang absen pada pertandingan melawan Empoli karena diskor. Pulisic mungkin akan bermain di sisi kanan, sementara Olivier Giroud mungkin akan kembali ke posisi tengah. Luka Jovic mungkin akan dimainkan pada pertandingan melawan Empoli untuk memberikan istirahat kepada Giroud yang berusia hampir 38 tahun, ujarnya. Di tengah lapangan, Adli akan kembali. Di lini tengah akan ada persaingan antara Benacer dan Reinders dengan Loftus-Cheek lebih maju. Di lini pertahanan, Malik Thiaw akan kembali ke starting line up bersama Gabbia. Di sebelah kiri adalah Theo Hernandez, sementara di sebelah kanan adalah Florenzi atau Calabria. Harap dicatat bahwa Florenzi juga akan absen pada pertandingan melawan Empoli, tambahnya. Dengan susunan pemain yang diproyeksikan ini, AC Milan berharap dapat meraih kemenangan penting
dalam pertandingan melawan Slavia Praha dan melangkah lebih jauh dalam persaingan Liga Eropa. Hanya Gary Cardinal, sosok yang lebih berpengaruh dari Ibrahimovic di AC Milan. Kembalinya jelatan Ibrahimovic ke AC Milan telah membawa dampak yang signifikan, sebagaimana diharapkan ketika rumor pertama kali muncul. Dengan beberapa perubahan yang diantisipasi di musim panas, kembalinya Ibrahimovic datang pada waktu yang tepat. Spekulasi tentang kembalinya Ibrahimovic menciptakan diskusi yang luas, dengan beberapa orang meragukan bagaimana klub dan Red Bear dapat memanfaatkan sepenuhnya kontribusi mantan striker tersebut. Namun perangnya penting secara bertahap mulai terungkap selama beberapa bulan terakhir. Baru-baru ini, Ibrahimovic berbicara tentang perbincangan awalnya dengan pemilik klub, Gary Cardinal, dalam sebuah konferensi bersama Financial Times. Ia menekankan ambisinya untuk memasuki sisi lain sepak bola. Gary mengirimiku foto dan memberiku tawaran yang tidak bisa aku tolak. Cardinal membuka pintu bagi saya, memberi saya kesempatan di dunia yang berbeda dari biasanya. Saya bersemangat. Saya memiliki banyak ambisi. Semuanya baru. Saya memulai dari awal. Banyak yang harus saya pelajari. Banyak hal yang perlu ditingkatkan. Namun saya penuh keinginan untuk melakukan yang terbaik, langkah demi langkah. Saya fokus pada Milan. Meskipun demikian, ada sedikit perbedaan antara peran Ibrahimovic sebagai pemain dan eksekutif, terutama dalam hal keengganannya untuk menjadi pemain tambahan. Namun hal ini tidak menjadi masalah, mengingat Cardinal berbasis di Amerika. Keberadaan Ibrahimovic di Milanello memberikan kesempatan bagi Cardinal untuk mendapatkan informasi dan otoritas. Dengan Ibrahimovic berperan dalam posisi ini, Cardinal berharap ia dapat menjalin kemitraan dengan Geoffrey Moncada dan Antonio De Ottavio. Dari sana, Ibrahimovic dapat memberikan kontribusi dalam beberapa aspek operasional, termasuk rekrutmen pemain dan manajerial. Meskipun Ibrahimovic tidak akan langsung memilih para pemain, namun pendapatnya akan menjadi acuan penting dalam tahap-tahap kesepakatan yang menentukan transfer AC Milan. Selain itu, ia juga dianggap menjadi faktor penentu dalam perdebatan mengenai masa depan pelatih Stefano Pioli. Dengan pengalaman dan kepribadian yang dimiliki Ibrahimovic, ia diharapkan dapat membawa kontribusi yang signifikan di luar lapangan, membantu AC Milan mencapai kesuksesan baik di dalam maupun di luar lapangan.